Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 4 Maret 2021 dalam pekan kedua masa Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Nubuat Yeremia bab 17 ayat 5-10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Tragis dan drastis. Dua kata yang menurut permenungan saya pantas diucapkan setelah memperhatikan dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang dua manusia dengan dua kondisi yang berbeda. Yang pertama, manusia yang kaya, yang hidup dari kemewahannya, yang berfoya-foya, yang mengandalkan harta kekayaannya, tanpa peduli kepada orang yang ada di sekitarnya, terutama yang menderita. Yang kedua, ada seorang miskin yang bernama Lazarus, yang berada di depan pintu rumah orang kaya itu. Sebagai orang yang miskin, penuh luka dan borok. Bahkan dicatat dalam bacaan Injil hari ini, borok-boroknya itu dijilati anjing. Dia menanti rezeki remah-remah yang jatuh. Atau dia menantikan kebaikan dan kemurahan hati orang kaya itu untuk memenuhi rasa laparnya. Saudari dan saudara yang terkasih, cerita selanjutnya, kedua orang itu mati. Lazarus mati dan diterima di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya mati dan dia mengalami penderitaan yang luar biasa, penderitaan yang abadi. Dalam keadaan seperti itu, ketika mengalami penderitaan yang abadi, dia menengadah dan melihat Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Ceritanya sangat menarik. Tetapi, saudari dan saudara terkasih, cerita ini mengungkapkan kebenaran bahwa manusia yang mengandalkan hidupnya dengan kekuatannya sendiri, dengan harta kekayaan yang dimilikinya, pada akhirnya akan mengalami penderitaan yang abadi. Sementara di sisi lain, manusia yang dalam penderitaannya ketika masih hidup di bumi mengandalkan Tuhan, pada akhirnya mengalami kegembiraan dan sukacita, kebahagiaan bersama dengan Allah sendiri, yang dalam bacaan Injil dan cerita tentang si kaya dan si miskin Lazarus itu digambarkan si miskin yang berada di pangkuan Abraham. Saudari dan saudara terkasih, apa yang dialami oleh Lazarus dan apa yang dialami oleh orang kaya itu persis seperti yang diwartakan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel menurut bacaan pertama hari ini. Yeremia dengan sangat tegas mengajak umat Israel untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Karena ketika mereka mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, dengan tegas Yeremia mengatakan, terkutuklah mereka, terkutuklah ia yang hidupnya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, kita hidup dan menjalani hidup di dunia yang fana ini. Terserah kita mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri
dalam perjuangan dan pensiaran hidup kita di dunia ini. Tapi ingat, apa yang dialami oleh orang kaya akan bisa kita alami juga kalau kita memang hidup seperti orang kaya yang lebih banyak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi kita juga pasti akan mengalami apa yang dialami oleh Lazarus, orang miskin yang diceritakan dalam bacaan Injil. Kalau kita juga hidup, atau kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita hari ini di bumi ini, itu menentukan hidup hari kita sesudah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Semoga kita menjadi manusia yang bijaksana, yang mampu menentukan apa yang terbaik untuk hidup kita, tidak saja hari ini, tapi terlebih hari esok. Hidup sesudah kita menjalani perjalanan dan perjuangan hidup kita di dunia ini. Ingat juga, hidup kita hari esok di dunia yang baru akan lebih lama dibandingkan dengan hidup kita saat ini. Ya, puluhan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, 60-an tahun, itu hidup yang diberikan kepada kita oleh Allah dalam menjalani atau dalam dunia yang fana ini. Tapi hidup kita lebih panjang karena kita hidup dalam keabadian sesudah kita menjalani hidup di dunia ini. Dan ini yang mestinya menjadi perhatian kita untuk memperjuangkan hidup kita dengan baik saat ini di dunia ini, supaya kelak kita mengalami seperti yang dialami oleh Lazarus. Saudari dan saudara terkasih, mari kita terus berjuang menjalani hidup kita. Dan alangkah lebih bagus kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.